Ya, pemirsa, polisi menangkap seorang pengamen jalanan yang mencabuli siswa SMP di Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Jadi tersangka ini Dani Saputra sempat menyekap korban kurang lebih selama 4 hari. Tersangka dan korban ini berkenalan lewat media sosial, kemudian mungkin sempat ada hubungan kali ya, Vi ya. Oh gitu. Akhirnya si tersangka membawa korban ke rumah kontrakannya dan memberikan minuman keras. Akhirnya ada tindakan pencabulan di situ. Ada pelecehan seksual di situ? Ada pelecehan seksual. Kita dalamin ya informasi ini ya, Ratih. Kita sapa langsung Kapolres Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Ada Ajun Komisaris Besar Polisi Abdul Haris Yakin. Pak Kapolres, selamat pagi. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Aris dan Mbak Ratih. Ya, Pak Kapolres, tadi Ratih ini kan membacakan singkat kronologis lah ya. Ya. Duduk perkaranya ini gimana, Pak Kapolres, bisa menjelaskan? Jadi begini, pelaku itu berkenalan dengan korban melalui media sosial, Facebook, terus intens berkomunikasi selama kurang lebih 1 tahun. Selanjutnya mereka janjian ketemuan. Akhirnya ketemuanlah mereka pada tanggal 12 Juli, hari Minggu, sekitar jam 10 pagi. Kemudian setelah ngobrol-ngobrol, terjadilah hal-hal yang terlarang tersebut. Itu di taman kota, di sekitar daerah Antang. Nah, selanjutnya pada tanggal 14 Juli 2 hari kemudian itu mereka bertemu lagi, janjian lagi. Kemudian si korban ini dibawa oleh pelaku ke barak atau kos-kosan milik pelaku. Kemudian terjadi lagi hubungan terlarang tersebut. Dan saat itu korban bisa dibilang ditahan oleh pelaku, disekap oleh pelaku di kos-kosannya tersebut, sambil mereka sesekali minum minuman keras, dan kejadian perbuatan terlarang tersebut berulang lagi. Pak Sekitar Kapolres, 4 kali. Saya agak rancu, Pak. Kok bisa berulang dan berulang ya? Kalau bisa dikatakan korban begitu, Pak Kapolres, seharusnya kan ada upaya untuk melakukan perlawanan, menolak begitu, ya kan? Ya. Apa pendalaman pemeriksaan terhadap tersangka terkait dengan kerancuan ini, Pak Kapolres? Jadi begini, kami menyatakan bahwa yang bersangkutan itu adalah korban karena yang bersangkutan ini masih di bawah umur. Oke. Ya, jadi tindak pidananya ini perbuatan asusila terhadap anak di bawah umur. Walaupun yang bersangkutan itu tidak melawan, tidak berusaha memberontak, namun karena yang bersangkutan masih di bawah umur, nah perbuatan inilah yang kami kenakan pidananya. Kemudian, jadi duduk perkaranya adalah karena di bawah umur sehingga negara hadir begitu ya, Pak Kapolres ya? Iya, betul. ini betul kemudian sekali. bisa terungkap akhirnya gimana nih, Pak? Iya. Jadi begini, orang tua dari korban ini melakukan pencarian. Akhirnya mendapatkan informasi bahwa yang bersangkutan ini berada di kos-kosan milik pelaku. Akhirnya orang tua melaporkan kepada kami dan kami melakukan penindakan. Oke. Si pelaku ini apa kerjanya, Pak Kapolres? Dia pelaku ini pengamen jalanan. Pengamen jalanan saja? Iya. Dan kalau korban masih duduk di bangku sekolah ya? Iya, betul sekali Mbak, masih usia 13 tahun. Nah, ini kan sempat pergi 4 hari begitu. Apakah dia ada cekcok gitu dengan orang tuanya sehingga kok berani pergi 4 hari, nggak pulang, nggak nyari orang tua? Jadi setelah kami melakukan pendalaman, kita memperoleh informasi bahwa korban ini pernah 2 kali kabur dari rumah. Jadi rupanya memang ada permasalahan yang bersangkutan dengan orang tuanya, dengan bapaknya. Kemudian kebetulan juga bapak dan ibunya ini sudah divorce, sudah cerai, sehingga mungkin pengawasan terhadap korban ini berkurang, jauh berkurang. Pengawasan dalam artian ya sampai si anak ini atau korban ini berkenalan dengan dunia media sosial pun juga tidak diawasi secara ketat begitu ya, Pak? Iya, ini warning buat seluruh orang tua. Jadi jangan terlalu membebaskan anak-anak untuk bergaul di media sosial. Ini kenyataannya. Pak, dalam melancarkan aksinya, pelaku ya, si pengamen ini jujur dia mengatakan pengamen atau ada dalih-dalihnya, Pak? Dia tidak berbohong, tidak membohongi si korban. Maksudnya dia tidak mengarang-arang bahwa dia ini orang sukses ke apa. Dia tetap bilang bahwa dia itu pengamen. Namun dia ada bujuk rayunya itu, dia bilang dia akan bertanggung jawab jikalau suatu saat korban ini hamil.
Oh. Tapi si pelaku ini melakukan aksinya dalam arti pencabulannya seorang diri kan, Iya. tidak pernah sekali ada mungkin bersama kawan-kawannya begitu kan Pak? Hasil pemeriksaan kami menunjukkan fakta bahwa pelaku ini sendirian, seorang diri melakukan Seorang diri. aksinya. Iya. Indikasi ada korban lainnya? Sampai sekarang kami belum menemukan fakta bahwa ada korban lain dari aksi si pelaku ini. Oke. Ancaman hukuman Pak mungkin terakhir. Kenapa? Ancaman hukuman pasal yang dijatuhkan? Pasal 81 ayat 2, subsidiarnya pasal 82 ayat 1 Undang-Undang 17 tahun 2016 yang mengatur tentang perlindungan anak. Dengan junto pasal 64 ayat 1 KUH pidana, itu ancaman hukumannya lumayan tuh, paling singkat 5 tahun, paling lama 15 tahun, dan denda itu 5 miliar. Wow. Mudah-mudahan bisa maksimal ya nanti di persidangan ya Pak ya? Ya. Baik. Terima kasih banyak Terima kasih Pak Kapolres. Oke. Untuk waktu dan informasinya, tetap jaga kesehatan selalu Pak selama bertugas. Assalamualaikum. Ini menjadi perhatian ya, Vi. Kasus ini sebenarnya memang harus ada Ini intervensi letak lebih. intinya adalah ya itu. Iya, perhatian Gadget jangan. orang tua kepada anak, khususnya untuk pengawasan dalam bermain gadget. Jangan sampai anak juga ini mendapatkan perhatian dari pihak lain. Sepakat dengan itu Ratih.